Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Al-ayah amma ba'du. Kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen produksi dan operasi, kepada Bu Dani Dwi Astuti SE MM yang saya hormati, dan semua teman-teman saya se-Fakultas Ekonomi Syariah yang saya hormati. Kami di sini dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Effendi dan rekan saya Rizal Fauji nanti akan menyampaikan materi selanjutnya, jelaskan tentang manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan itu? Jadi nanti selanjutnya kami akan membahas di situ. Ada beberapa subbab, yaitu ada 5 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, tujuan persediaan. Kenapa di sebuah toko, di sebuah usaha apapun itu pasti ada tujuan persediaan. Mengapa kita harus mengadakan persediaan? Gini, pada prinsipnya maksud persediaan adalah untuk memudahkan dan melancarkan proses produksi suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan para konsumennya. Jadi tujuannya persediaan itu apa? Yaitu nanti kita akan dipermudah untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Dari sebuah perusahaan atau sebuah produksi, adanya persediaan bahan baku itu tadi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan mudah kalau adanya sebuah persediaan terlebih dahulu. Sedangkan tujuan persediaan menurut Verdi, pengikut pada tahun 2000, yaitu yang pertama, 1, menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang bahan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kalau ada data persediaan terlebih dahulu kan enak, datangnya bahan baku itu tidak terlambat, tak takut terlambat. Dan yang kedua, menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak baik sehingga harus dikembalikan. Jadi kalau ada data persediaan, apabila barang yang dipesan dari produksi itu kurang baik, maka bisa dikembalikan. Oh, ini persediaannya kurang baik, bisa dikembalikan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Apabila sebuah produksi itu membutuhkan bahan baku yang adanya musiman, musim panen, musim apa. Kalau adanya persediaan terlebih dahulu kan enak. Kalau bahan itu di pasaran tidak ada, kita masih ada persediaannya. Itulah tujuan atau manfaat persediaan. Yang keempat, mempertahankan stabilitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Kalau adanya persediaan bahan baku terlebih dahulu, bahan yang kita produksi itu akan lancar atau tidak macet. Kalau nggak ada produksi, kalau nggak ada persediaan terlebih dahulu, cenderung akan macet. Terkadang bahannya habis, telat, langka, dan lain-lain. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Dan yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan jaminan tersediaannya barang jadi. Itulah manfaat dan tujuan persediaan. Dan sebab selanjutnya yang B, yaitu tujuan pengendalian persediaan. Jadi persediaan itu harus dikendalikan. Tidak seenaknya tiba-tiba nyetok persediaan sekian. Tidak begitu. Semua itu harus bisa dikendalikan. Kalau berlebihan persediaan
juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Jadi harus seimbang. Yaitu tujuan pengendalian persediaan yaitu satu, menjaga jangan sampai perusahaan tersebut kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga agar supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Nah, jadi itu sudah persediaan itu harus dikendalikan. Agar apa? Yaitu menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan itu tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Jadi seimbang itu tadi. Dan yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan terlalu besar. Maksudnya gini. Jadi kalau kita pesan bahan baku, kalau itu hanya sedikit, harganya itu konon mahal, menjadi mahal. Tetapi kalau kita pesannya 1 bulan sekali, kebutuhan 1 bulan ke depannya banyak dan banyak selanjutnya untuk maka akan harganya itu lebih murah, lebih terjangkau. Itulah tujuannya pengendalian persediaan. Dan yang ketiga, manfaat pengendalian persediaan. Pada prinsip pengendalian persediaan di dalam suatu perusahaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada pelanggan dan manfaat persediaan bagi perusahaan yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu dengan adanya persediaan. Yang kedua, meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Itu penjelasnya sama. Jadi kalau ada manfaatnya adanya persediaan, jadi barang itu tidak sempat kehabisan atau tidak terlambat dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik. Sebaiknya persediaan juga harus diperhatikan. Permintaan pasar ini diperlukan agar tidak terjadi persediaan berlebihan. Jadi data permintaan di pasar itu di gudang itu harus ada. Jadi kalau permintaan di pasar itu sedikit, maka kita menyetok barang persediaan juga sedikit. Apabila permintaan barang di pasar itu banyak, maka kita akan menyetok persediaan barang bahan baku itu juga banyak. Itu data yang perlu di dalam persediaan. Yang keempat, mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Jadi itu dijaga, kelancaran operasi perusahaan itu harus dijaga adanya sebuah persediaan itu tadi. Dan selanjutnya, metode pengendalian persediaan. Ada beberapa metode untuk mengendalikan sebuah persediaan. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu antara lain yang pertama, continuous review method. Itu merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terdapat barang telah diketahui dengan pasti. Dan yang kedua, periodic review method, yaitu merupakan metode di mana jarak waktu antara 2 pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini persediaan pengaman sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Jadi ini harus dijaga. Jangan sampai pemesanan masih banyak tapi persediaannya itu sudah habis. Itu jangan sampai. Jadi dijaga keamanannya itu kalau dalam metode ini. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, model pengendalian persediaan. Ini akan disampaikan oleh
rekan saya atau presentator yang kedua, yaitu Muhammad Rizal Fauzi. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Mas Pendi. Dan selanjutnya dari materi yang saya jelaskan yaitu model pengendalian persediaan. Model pengendalian persediaan dibagi menjadi dua dalam materi kami, yaitu EKK model dan stock out model atau kehabisan bahan. Baiklah, yang pertama EKK model. Dari pengertian EKK model adalah volume pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap pembelian. Dan secara sistematis dalam EKK model, rumus bisa Anda lihat di samping saya ini, di mana R yaitu kebutuhan bahan mentah atau 1 tahun, dan C apa ini? CO atau sama dengan CS sama dengan atau dapat diartikan order cost setiap kali pesan. CH sama dengan H atau holding cost per unit per 1 tahun waktu. Model EKK di atas dikembangkan dengan asumsi yang pertama, hanya ada satu jenis item persediaan yang hendak direview. Sejumlah bahan mentah yang dipesan datang pada waktu satu titik tertentu. Selanjutnya, permintaan akan bahan bersifat konstan atau mendekati tingkat konstan. Yang selanjutnya, lead time konstan. Dan yang terakhir, order atau set up cost konstan. Selanjutnya yaitu nomor 2, model persediaan dengan short out atau stock out atau kehabisan bahan. Pada beberapa situasi tertentu, bukan tidak mungkin beberapa terjadi kehabisan persediaan atau stock out, yang artinya kemungkinan terjadinya bahan permintaan tidak dapat dipengaruhi dengan persediaan atau produksi yang ada. Hal demikian sering merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, sehingga harus diantisipasi dengan jumlah yang mungkin dihindari. Namun demikian, tidak semua kasus kehabisan persediaan merupakan suatu yang tidak diinginkan. Ada kalanya situasi tersebut mungkin dikehendaki dilihat dari sudut ekonominya. Dalam praktek sehari-hari, situasi kehabisan persediaan sering ditemukan manakala nilai per unit persediaan sangat tinggi, dan karenanya biaya simpan juga tinggi. Misalnya persediaan dealer mobil-mobil baru. Bukan hal yang mengherankan bila sebuah dealer ternyata tidak memiliki persediaan mobil tertentu yang diinginkan oleh seorang pembeli. Dalam berkaitan situasi kehabisan bahan, ada suatu model yang dikembangkan untuk menganalisis situasi tersebut, yang dikenal dengan back order. Model back order ini dikembangkan dengan asumsi yang pertama, ketika pelanggan memesan barang, perusahaan tidak dapat memenuhi karena kehabisan persediaan. Pelanggan tidak membatalkan pesanannya dan bersedia menunggu barang yang akan datang. Yang selanjutnya, waktu tunggu back order relatif pendek. Dan yang terakhir, perusahaan memberikan jaminan bahwa pelanggan telah menunggu menjadi prioritas utama. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya tentang model pengendalian persediaan. Selanjutnya akan diakhiri oleh Mas Pendi kembali. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, yang baik, itulah ilmu dari Allah. Apabila ada yang salah, itulah kekurangan kami, itulah bodohnya kami. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, subscribe, and comment karena subscribe itu gratis. Terima kasih.